Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa pertama kali anak-anakku kelas 5 SD Negeri 2 Mangin ya. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 ya. Untuk pertama kali kita berjumpa walaupun secara tidak bertemu ya, tapi semoga nanti yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak dan anak-anak bisa mengerti serta menjadi lebih pintar lagi ya. Anak-anakku ya, seperti kemarin yang Bapak sudah sampaikan di grup WhatsApp, sudah Bapak perkenalkan diri ya, walaupun lewat foto. Nah, sekarang Bapak perkenalkan diri lewat video. Ya, nama Bapak Ahmad Kusaini. Anak-anak bisa manggil dengan sebutan Pak Husain ya. Jadi nanti kalian kelas 5 sampai kelas 6 nanti yang mengajar pendidikan agama Islam adalah Pak Husain ya. Tuh. Kemudian untuk ini nanti hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un ya. Pasti anak-anak Bapak percaya di rumah pasti sudah pernah membaca surah Al-Ma'un ini ya. Baik itu masih belum lancar ataupun sudah lancar, bahkan ngajinya mungkin ada yang sudah di juz-juz ya. Tapi jangan minder kalau masih ada yang di juz 30 ya, juz amma maksudnya. Itu enggak apa-apa. Yang penting kalau anak-anak belum lancar, sering ngaji nanti akan lancar dengan sendirinya. Tapi kalau sudah enggak lancar ngajinya, anak-anak juga malas untuk ngaji, nanti akhirnya malah tambah tidak bisa. Jadi yang penting kalau memang masih mengeja atau belum lancar, dilatih terus ya. Baca sedikit satu surat, dua surat, tidak apa-apa ya. Dan itu pasti akan mendapatkan pahala ya. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un, tapi sebelumnya kita berdoa dulu, semoga hari ini yang akan kita pelajari bermanfaat, barokah, dan anak-anak nanti bisa menjadi lebih pintar ya. Jangan lupa kalau mengawali sesuatu harus diawali dengan berdoa ya. Jadi kalau sehari-hari nanti kalian tidak hanya belajar saja, tapi semuanya ya. Tapi ini kita khususkan hari ini berdoa tentang belajar. Jadi nanti kalau kalian di kelas sebelum pelajaran dari ibu guru itu diawali dengan berdoa. Kalau tidak bisa yang panjang, bisa yang pendek, atau mungkin yang penting diawali dengan bismillah ya. Tapi nanti pelan-pelan harus dihafalkan doanya. Oke, kalau berdoa tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga benar-benar kita bisa menerima ilmu dengan baik. Oke anak-anakku, langsung saja kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama ya. Jadi anak-anak ikuti Bapak sambil membaca ini bareng-bareng, yaitu surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya anak-anakku ya nanti dibaca berulang-ulang tidak apa-apa ya, biar lancar, syukur-syukur nanti bisa hafal ya. Jadi nanti bisa dibaca lagi di LKS juga ada halaman 4 ya, dan seterusnya itu ada tentang Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Per ayat berhenti juga boleh, atau tadi seperti Bapak ada beberapa ayat yang disambung juga boleh. Seperti itu. Biasanya kalau guru ngajinya seperti apa, nanti
dibaca berulang-ulang ya, walaupun mengejek tidak masalah. Oke, kita baca artinya sekarang. Ya, dari ayat 1 sampai 7 ini surah Al-Maun memiliki arti, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyuruh manusia memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan mereka enggan menolong dengan barang yang berguna. Maksudnya apa artinya ini? Oke, Bapak akan menjelaskan maksud dari arti surah Al-Maun ini. Ya, surah Al-Maun ini itu berisi tentang orang-orang yang mendapatkan ancaman karena mendustakan agama. Apa Pak maksudnya mendustakan agama itu? Jadi mereka mengingkari agama, yaitu agama Islam dan ajaran-ajarannya, dan mereka memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Jadi orang-orang ini mendapat ancaman dari Allah. Ya, yaitu sifat mereka seperti apa? Sifat mereka itu adalah sifat yang tidak menyayangi anak-anak yatim dan orang miskin. Mereka justru menghujat, menghardik, mengolok-olok, mengejek anak-anak yatim. Padahal anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang harus disayangi karena mereka tidak memiliki orang tua. Ya. Jadi justru orang-orang ini yang mendapatkan ancaman di dalam surah Al-Maun ini yang mendustakan agama, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau menyayangi anak yatim dan orang miskin. Mereka justru malah menghina anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin ini. Nah, itu tidak boleh ditiru. Karena diancam dalam surat Al-Maun ini. Kemudian ada lagi yang mendustakan agama itu apa? Yaitu mereka yang lalai dari sholat dan mempunyai sifat riya. Riya itu apa? Riya itu adalah pamer. Ya, jadi pengen menunjukkan biar dipuji, biar dilihat orang, kemudian dikatakan orang baik, dipuji-puji. Itu adalah sikap orang-orang yang tanda-tandanya mendustakan agama. Jadi dia lalai dalam sholatnya, kemudian mereka memiliki sifat riya, dan mereka enggan untuk menolong orang lain. Mereka tahu ada orang kesusahan, tapi mereka tidak mau memberikan pertolongan, padahal mereka mampu. Misalnya tetangganya tidak punya beras, tidak bisa makan. Dia punya uang, punya beras, bahkan berkarung-karung. Tidak mau memberi sama tetangganya tersebut. Nah, inilah tanda-tanda orang yang mendapatkan ancaman dari Allah yang tercantum dalam surah Al-Maun. Atau dikatakan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, itu anak-anakku ya. Nah, di sini akan Bapak sebutkan ya, di sini ya. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu apa saja? Nah, tadi hampir sama dengan yang Bapak sampaikan tadi, tapi ini akan lebih diperluas lagi. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu, orang-orangnya itu mendustakan hukum Allah, syariat-syariat Allah, dan mereka mengingkari adanya hari akhir, hari perhitungan, hari pembalasan, dan juga mengingkari atau mendustakan adanya Al-Quran. Jadi mereka itu tidak mau mengikuti hukum Allah, syariat Allah bahwa ini haram, kemudian ini tidak boleh, itu tidak mau. Kemudian juga mereka itu tidak percaya dengan yang namanya hari akhir, hari kiamat. Bahwa nanti manusia itu setelah meninggal akan ada namanya hari perhitungan, hari pembalasan. Yang nanti akan membuat mereka masuk neraka atau masuk surga. Tidak percaya, mereka mendustakan hal itu. Nah, inilah orang-orang yang mendustakan agama. Dan mereka juga mendustakan isi dari Al-Quran. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi akhiruz zaman. Itu anak-anakku ya. Yang kedua, mereka tidak punya rasa kasih sayang sedikit pun kepada anak-anak yatim. Ya, jadi mereka melihat anak yatim justru malah mengolok-oloknya, justru malah membiarkannya.
mengejeknya, menelantarkannya. Bahkan mungkin malah merampas hak anak yatim ini. Nah, inilah tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Jadi kalau ada anak yatim itu harus disayangi. Kalau temanmu ada yang tidak punya bapak atau tidak punya ibu, jangan kamu ejek. Ya, berarti kamu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Maka kamu harus menolongnya, menyayanginya, membantunya kalau dia kesulitan. Ya, karena anak-anak yatim itu harus disayangi. Yang ketiga, yaitu tidak mendorong untuk mengasihi orang lain atau enggan memberikan pertolongan. Tadi yang Bapak sampaikan, tetangganya kesulitan, dia tidak sedikit pun berempati, tidak mau membantu. Nah, ini tanda-tanda orang yang mendustakan agama di dalam Quran surat Al-Ma'un ini. Jadi, jangan sampai kita memiliki hal-hal tiga ini. Ya, jadi kita harus memiliki sifat yang percaya terhadap hukum Allah, adanya hari akhir, percaya terhadap Al-Quran, kemudian juga menyayangi anak-anak yatim dan suka ikhlas membantu orang lain yang membutuhkan dengan senang hati tentunya. Dan jangan riak, ya membantu orang lain harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Berarti tidak mengharapkan pujian. Ya, karena kita melakukan itu karena Allah. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Ini juga adalah tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Nah, orang yang melalaikan sholat itu apa? Tandanya ada lagi ya. Jadi, orang yang melalaikan sholat itu adalah orang yang pertama, lalai mengerjakan sholat. Berarti meninggalkan sholat. Ya, bahkan tidak mau sholat. Kemudian tidak sesuai waktu sholat yang ditentukan. Ya, jadi sholat duhur ditaruh di asar, asar ditaruh di maghrib, atau mungkin duhur dan asar selalu malah tidur, kemudian sholatnya di waktu asar. Ya, itu juga tanda-tanda orang yang mendustakan agama, yaitu lalai dalam sholat. Selalu mengerjakannya di akhir waktu, yaitu menunda-nunda. Ya, jadi ketika misalnya habis ini sudah waktunya maghrib, ya kalian harusnya kan pulang kemudian ke masjid, ke musola, tapi kalian malah nonton TV terlebih dahulu, ya di rumah, apalagi malah masih sepak bola. Hampir jam 7 baru pulang ke rumah, kemudian masih mandi dulu, malah makan dulu baru sholat maghrib. Nah, itu namanya mengerjakan di akhir waktu. Itu juga tidak boleh, berarti termasuk dalam tanda-tanda melalaikan sholat dan akhirnya mendustakan agama. Kemudian tidak memenuhi syarat dan rukun, ya. Misalnya sholatnya itu ada yang ditinggalkan, ya. Tiba-tiba dari takbiratul ihram, kemudian tidak membaca Fatihah atau tidak ruku. Nah, itu berarti kan rukunnya tidak terpenuhi. Apalagi tidak wudhu, berarti syarat sahnya tidak terpenuhi. Padahal kan kalau mau sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, yaitu dengan berwudhu. Ya, itu. Kemudian yang kelima yaitu tidak khusyuk dan tidak merenungkan yang dibaca di dalam sholat. Ya, jadi tergesa-gesa. Ya, jundit. Nah, seperti itu ya. Jadi sholatnya harus khusyuk, direnungkan. Ya, nah syukur-syukur sholatnya itu benar-benar konsentrasi atau khusyuk itu tadi ya, tumakninah. Ya, anak-anak kalau sholat jangan terburu-buru ya. Tuh, jadi sholatnya harus khusyuk agar tidak termasuk orang yang lalai dalam sholat dan tidak termasuk di dalam mendustakan agama. Jadi jangan sampai kita masuk dalam tanda-tanda itu tadi yang tertera di dalam surah Al-Ma'un. Kemudian anak-anakku, tanda yang selanjutnya itu orang itu berbuat riya. Ya. Riya itu apa? Yaitu melakukan amal untuk mencari pujian orang lain, tidak dilandasi rasa ikhlas tadi. Jadi menolong orang lain, nanti tak upload foto, tak upload biar dipuji orang. Nah, itu berarti riya namanya. Ya. Apalagi kalau tidak dipuji, malah dia marah-marah. Nah, berarti dia mengharapkannya adalah mengharapkan pujian. Kalau ikhlas berarti entah dipuji ataupun tidak, intinya adalah karena Allah Ta'ala. Orang lain tidak tahu, tidak apa-apa. Yang penting Allah tahu bahwa saya berbuat baik. Pasti akan dicatat mendapat pahala. Itu namanya
ikhlas. Jadi karena Allah Ta'ala kita melakukan kebaikan. Itu anak-anakku ya. Kemudian sering mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur ya. Jadi tidak ada halangan apapun. Itu tiba-tiba ya sudahlah nanti. Akhirnya malah lupa. Nah itu tidak boleh. Melaksanakan ibadah dengan malas-malasan. Jadi males tiduran. Nanti disuruh segera bangun tidak mau. Nah tadi ketiduran, nanti kelewat. Akhirnya tidak melaksanakan. Nah itu juga tanda-tanda orang-orang yang mendustakan agama. Nah, jadi anak-anakku, jadi kalau di rumah kalian harus ketika sudah waktunya masuk waktu sholat, silahkan dilaksanakan sholatnya. Kemudian jangan sampai kalian itu ingin pamer, ingin dipuji. Kalian membantu orang lain, bantu ibunya biar dikasih uang saku, bantu orang biar nanti dipuji. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi itu termasuk dalam ria. Ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, hikmahnya dari surah Al-Ma'un yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya kita jangan sampai memasuk dalam ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Ya, kita tidak boleh menyakiti anak yatim, kita tidak boleh mengejek, menghardik anak yatim. Kita harus menyayangi mereka. Ya, kemudian kita juga harus melatih sifat peduli terhadap fakir miskin. Jadi, kalau ada orang lain butuh, kita harus membantunya dan tentunya didasari rasa ikhlas, yaitu tidak ingin pamer, tidak riak dan tidak mengharapkan pujian atau balasan dari orang lain. Hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian tidak melalaikan sholat, yaitu menjalankan sholat tepat waktu, dengan khusyuk, dan sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Nah, itu anak-anakku untuk materi hari ini terkait materi tentang surah Al-Ma'un. Ya, nanti dibaca lagi biar anak-anak lancar, dihafalkan, ya, biar kalian itu tahu, oh surah Al-Ma'un. Kemudian dibaca juga. Tadi yang Bapak jelaskan didengarkan ulang juga boleh. Oh ceritanya seperti ini. Intinya dalam surah Al-Ma'un itu seperti ini. Itu nanti kalian pasti pinter. Nah, tugasnya setelah mendengarkan video Bapak ini, kalian anak-anak ya ada dua tugas. Yang pertama, kalian menuliskan di buku kalian surah Al-Ma'un beserta artinya. Ya, jadi di LKS itu ada, boleh nyontoh di Quran juga boleh atau sama. Nanti dituliskan dari Bismillah, kemudian Ara'aital ladzi dan seterusnya ya. Nanti dituliskan beserta artinya di bawahnya boleh, di sampingnya juga boleh. Kemudian difoto, cekrek, terus dikirimkan ke WA Bapak. Jangan di grup ya, tapi japri Bapak saja sama namanya. Nanti Bapak nilai. Ya, itu yang pertama. Harus tulisannya sendiri ya, jangan sampai dituliskan kakaknya atau orang tuanya. Ya, kemudian yang kedua, membaca surah Al-Ma'un ini membaca saja ya. Kalau yang sudah hafal boleh hafalan, tapi Bapak sarankan membaca supaya kalian melihat apa namanya panjang pendeknya benar. Nanti kalau menghafal ada tugasnya sendiri ya. Ini membaca surah Al-Ma'un di video ya, bisa minta bantuan orang tuanya, kakaknya atau saudaranya. Kemudian videonya dikirimkan ke WA Pak Husen juga ya. Boleh bareng dua-duanya dikirim atau tulisannya dulu baru videonya ya. Tapi Bapak sarankan jadi satu biar nanti tidak terpisah. Kalau sudah menulis di foto kemudian video nanti dikirimkan ke Pak Husen. Sebisanya ya. Kalau memang belum lancar masih mengeja boleh sambil dieja. Kalau sudah lancar itu lebih bagus ya. Jadi Bapak nanti tahu kalian sudah bisa ngaji sampai mana ya. Itu anak-anak. Kemudian nanti dikirimkan paling lambat nanti malam jam 9 ya. Jadi jangan lupa dikerjakan, nanti dikirim ke Bapak lewat WA, nanti Bapak nilai, Bapak dengarkan anak-anak mengaji surah Al-Ma'un. Oke ya, sudah selesai. Sekarang kita berdoa, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa masuk ke dalam pikiran anak-anak supaya anak-anak menjadi semakin pinter ya, karena awal kita berdoa, akhir juga harus berdoa. Jadi kalau mau belajar harus diawali dengan doa, diakhiri dengan
doa ya. Jadi tadi bismillah, nanti kalau tidak bisa pakai hamdalah. Tapi pelan-pelan nanti belajar tentang doa sebelum dan sesudah belajar. Tangannya diangkat, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Sekali lagi jangan lupa ibadahnya dan juga ngaji di rumah biar pinter. Walaupun masih terbata-bata, yang penting mau ngaji daripada tidak mengaji. Kalau sudah pintar tapi tidak mau mengaji, ya sama saja nanti akhirnya akan menjadi bodoh. Terima kasih. Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.